Kemudian pot itu diisi air hingga penuh dan dimasak sampai mendidih. Setelah air sudah meletup-letup, Nabi dimasukkan dan direbus hidup-hidup di dalam pot tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi yang sangat jarang diceritakan ini diangkat dari riwayat Imam At-Tabari. Terdapat khilaf dari para ulama. Nabi yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, ada pula yang mengatakan beliau adalah seorang waliullah yang karomahnya atau kesaktiannya seakan setara dengan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tokoh kita kali ini bernama Jerjis atau biasa dipanggil dengan Nabi Jerjis. Nabi Jerjis diperkirakan hidup di kisaran abad ketiga atau 4 Masehi. Beliau diutus di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nama Jerjis jika dalam bahasa barat akan menjadi George. Nasabnya adalah George bin Kulhin. Menurut sejarah yang tercatat, Jerjis berasal dari Yunani. Artinya beliau adalah orang Eropa. Ya, sesuai dengan namanya George, biasanya itu adalah nama orang barat. Nabi George diutus kepada suatu kaum penyembah berhala. Tapi bedanya, kaum ini menjadi penyembah berhala karena di bawah ancaman seorang raja zolim. Raja ini dikisahkan bernama Darian, dan Raja Darian ini membuat 70 berhala yang diletakkan di dalam istananya untuk disembah orang-orang. Tepat di depan istana raja ini ada semacam galian tanah yang cukup luas dan tidak seberapa dalam. Di galian tanah itu dibakarlah kayu-kayu hingga menjadi berapi. Rakyatnya saat itu yang tak mau menyembah berhala akan dilempar ke dalam lubang api tersebut. Sang raja memaksa, jika satu orang saja yang tidak mau ikut menyembah berhala, maka dia harus dihukum mati. Entah dilempar ke lubang api itu ataukah dengan metode penyiksaan yang lain. Jadi, mereka tidak bisa menghindari 70 patung berhala yang entah terbuat dari batu atau kayu itu. Ada berhala yang paling besar yang mereka beri nama dengan Avalon. Akhirnya banyak ketika itu penduduk yang lebih memilih dihukum mati daripada mereka harus menyembah Avalon dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahkan sampai ada 34.000 orang yang mati di tangan Raja Darian ketika itu. Akhirnya karena semakin hari jumlah penduduk yang dibunuh semakin banyak jumlahnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang wali atau nabi kepada mereka untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam ini. Pada suatu hari, Nabi Jerjis mendatangi sang raja zalim dengan nada yang lemah lembut. Nabi Jerjis berkata, "Hai Darian, mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak bisa mendengar apalagi melihat, dan bahkan patung-patung itu tak bisa menolongmu, apalagi dia menolong dirinya sendiri." Darian yang kejam itu menjawab, "Sesungguhnya hartaku tahta kerajaan ini, semua dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang, itu semua aku dapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan lihatlah dirimu, aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Kemudian Nabi Jerjis menasihati sang Raja Darian. Beliau berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini akan hilang jika kita meninggal dunia. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadaku akan berlangsung selamanya." Setelah dialog itu, kemudian keduanya berdebat dengan sengit. Tapi Nabi Jerjis berhasil menyudutkan sang raja bahwasanya apa yang dilakukan adalah kesalahan besar karena ego dan gengsinya sebagai seorang raja. Saat itu, Raja Darian pun tidak terima dia kalah debat. Akhirnya, Darian pun menjadi marah dan menyuruh pengawalnya untuk mengikat Nabi Jerjis. Kemudian, dibawakan air yang sudah mendidih, dan air mendidih itu telah diberi daun-daun yang beracun. Disiramlah tubuh Nabi ketika itu hingga kulitnya melepuh dan mulai nampak daging-daging dari balik kulit yang melepuh itu. Tak hanya sebatas disiram, ketika itu mereka buat semacam tongkat penggaruk yang ujung-ujungnya penggaruk itu dibuat sangat tajam. Tubuh dari Nabi Jerjis yang tengah melepuh itu digaruk oleh pengawal Raja Darian hingga terlihat tulang-tulang dari Nabi Jerjis. Dan pada akhirnya Nabi Jerjis pun wafat dengan tubuh yang hancur lebur. Keesokan harinya, tiba-tiba datang seorang pria ke istana yang ternyata itu adalah Nabi Jerjis. Raja Darian yang melihatnya pun kaget. Kenapa bisa orang yang sudah dibunuh, yang bahkan badannya sudah hancur lebur, datang ke istana lagi? Allah Subhanahu wa taala hidupkan lagi Nabi Jerjis dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan sebelumnya.
Saat itu, Nabi Jirjis datang dan langsung beliau berteriak dengan suara lantang kepada Raja Daryan, "Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Sambil merasa kebingungan, saat itu Daryan mencoba untuk membunuh Nabi lagi. Untuk yang kedua kalinya, kali ini Daryan memerintahkan pengawalnya untuk membawakan 6 pasak besi yang sangat tajam. Kedua kaki Nabi ditentangkan, kemudian ke-6 pasak besi itu ditancapkan hingga tembus ke tubuh Nabi Jirjis. Hingga untuk kedua kalinya wafat dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Di peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak besi tersebut. Dan seketika itu, luka-luka Nabi Jirjis menutup dan sembuh saat itu juga. Untuk kedua kalinya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis pun hidup kembali. Raja Daryan kaget sekaligus bingung. Jangan-jangan Nabi Jirjis ini tukang sihir, tapi tidak mungkin tukang sihir bisa melakukan hal yang sangat luar biasa seperti ini. Setelah Nabi Jirjis kembali dihidupkan, beliau berkata, "Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Raja Daryan pun semakin murka. Dia merasa dirinya dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya, saat itu, Daryan menyuruh pengawalnya mengambilkan sebuah pot besar. Kemudian pot itu diisi air hingga penuh dan dimasak sampai mendidih. Setelah air sudah meletup-letup, Nabi dimasukkan dan direbus hidup-hidup di dalam pot tersebut. Seketika Nabi pun wafat untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali beliau dalam keadaan sempurna tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, ketika itu sang Raja Zalim Daryan terus-menerus menyiksa dan membunuh dengan cara yang berbeda-beda sebanyak 70 kali. Jadi 70 kali Nabi Jirjis wafat, dibunuh oleh Raja. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Bahkan di suatu kitab disebutkan bahwasanya Nabi Jirjis dibunuh hingga 100 kali. Pada akhirnya habislah akal Daryan. Entah mau dibunuh dengan metode apa lagi biar Nabi Jirjis ini mati dan tidak hidup lagi. Daryan dan pengawalnya sudah kewalahan menghadapi mukjizat Allah yang luar biasa. Lantas karena tak berhasil, akhirnya Daryan mencoba merayu Nabi Jirjis. "Wahai Jirjis, jika engkau mentaatiku, maka aku akan mentaatimu. Begini saja, sembahlah berhalaku sekali saja, maka setelah itu aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu?" Mendengar tawaran dari Daryan, Nabi Jirjis tak menjawab. Beliau hanya diam saja, bahkan tak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sampai-sampai ketika itu, orang-orang yang menyaksikannya menganggap bahwa Nabi setuju dengan penawaran Raja Daryan tersebut. Kemudian Raja Daryan melanjutkan perkataannya. Dia bilang, "Wahai Jirjis, aku telah berkali-kali menyiksamu dan pasti engkau sangat lelah. Sekarang menginaplah engkau di istanaku ini untuk menghilangkan keletihanmu." Rupanya Daryan mencoba berbuat baik kepada Nabi Jirjis. Dia pikir Nabi Jirjis mau menerima tawaran tadi. Akhirnya Nabi Jirjis pun menginap di istana malam itu. Selain untuk menghilangkan lelah, malam itu menambah Nabi Jirjis sekalian berpikir mencari cara untuk mengislamkan Raja Daryan. Ketika malam hari di istana Daryan, Nabi Jirjis sholat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membaca kitab Zabur sepanjang malam. Lantunan suara indah dari Nabi Jirjis rupanya didengar oleh istana sang raja. Istri dari sang raja menangis dan tersentuh hatinya. Kemudian secara diam-diam istri Daryan menyatakan masuk Islam di malam itu. Pagi harinya dipanggillah Jirjis ke hadapan Daryan. Raja Daryan langsung memerintahkan Nabi Jirjis untuk menyembah berhala Avalon. Tapi saat itu Nabi Jirjis dengan tegas menolaknya. Raja Daryan merasa seperti dipermainkan. Daryan berpikir kemarin Nabi Jirjis setuju dengan tawarannya. Akhirnya Daryan menjadi marah. Dia pun menyuruh pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Jirjis ke penjara. Ketika itu penasihat kerajaan langsung memberi masukan kepada Daryan. "Wahai rajaku, janganlah engkau masukkan Jirjis ke penjara. Yang ditakutkan di penjara nanti dia menghasut tahanan-tahanan lain dan bisa berujung pada penyerangan kepada pihak kerajaan." Daryan mulai berpikir, "Benar apa yang engkau katakan wahai penasehatku. Masukkan ke dalam penjara itu sama saja dengan membuat masalah baru di kemudian hari." Akhirnya diputuskanlah ketika itu Nabi Jirjis dipenjara di sebuah gubuk tua tanpa diberi makan dan minum sama sekali. Dan di gubuk tua tersebut Nabi Jirjis dipenjara bersama dengan seorang nenek tua pikun dan seorang putranya yang buta, tuli, dan bisu. Sekian lama Nabi Jirjis dikurung di gubuk itu membuat dirinya sangat lapar. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari utusannya ini.
Tiba-tiba tiang penopang gubuk tersebut berubah menjadi hijau dan langsung mengeluarkan buah. Akhirnya mereka bertiga pun makan buah dari pohon ini sampai mereka semuanya kenyang. Sang nenek yang melihat doa dari Nabi Jirjis ini cepat dijabah. Kemudian nenek ini memohon kepada Nabi Jirjis untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya putranya yang bisu, tuli, dan buta dari lahir ini bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang nabi pun mencoba memenuhi permintaan sang nenek. Kemudian dia mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama dari itu, tiba-tiba putra nenek itu sembuh. Saat itu juga dia bisa mendengar, bicara, dan melihat. Dan karena keajaiban ini, si nenek dan putranya langsung masuk Islam saat itu juga. Singkat cerita, Nabi Jirjis berkata kepada putranya nenek ini. Beliau berkata, "Nak, pergilah ke tempat berhala Raja Darian. Sampaikanlah pada berhala-berhala itu bahwasanya Jirjis memanggil mereka." Si anak langsung berangkat ke tempat 70 berhala-berhala Darian. Setelah sampai, anak ini langsung menyampaikan pesan dari Nabi Jirjis di depan berhala-berhala itu. Atas izin Allah, patung-patung berhala tersebut mencabut diri dari tempatnya dan mulai berjalan dengan menggunakan kepala mereka. Diam-diam, istri dari Raja Darian menyaksikan peristiwa itu. Ia pun mengikuti dari jauh kemana tujuan patung-patung berhala itu pergi. Setelah 70 patung berhala ini telah sampai di depan gubuk, Nabi Jirjis pun menghentakkan kakinya ke tanah dan tiba-tiba saat itu tanah terbelah menjadi dua. Ke-70 berhala tersebut masuk ke dalamnya. Tak berapa lama, tanah pun menutup kembali dan hilanglah sudah 70 berhala raja yang dibanggakan itu. Raja Darian mengetahui kejadian ini menjadi murka. Dia langsung memanggil Nabi Jirjis ke hadapannya. Kemudian Nabi Jirjis pun datang menghadap raja. Hal ini disaksikan oleh banyak dari penduduk kerajaan itu. Belum sempat Raja Darian berbicara, rupanya saat itu sang istri tampil ke depan. Dia berkata kepada penduduk negerinya. Istrinya berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa-jiwa kalian dan segeralah kalian masuk Islam. Karena sesungguhnya Jirjis adalah seorang nabi yang Allah utus untuk kita." Raja Darian menjadi tambah marah mendengar apa yang dikatakan istrinya tersebut. Kemudian Raja Darian berkata kepada istrinya itu, "Wahai istriku, sungguh aku telah 70 tahun lamanya melihat banyak sekali mukjizat dan keajaiban. Tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun kenapa engkau masuk Islam? Hanya karena melihat satu mukjizat saja?" Istri dari Darian berkata dan menjawab, "Celakalah engkau wahai suamiku. Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu. Sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Setelah istrinya mengatakan hal tersebut, kemudian Raja Darian menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya tersebut dengan cara yang kejam. Akhirnya, wafatlah sang istri raja pada saat itu. Di akhir kisah, pada suatu hari, Nabi Jirjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, hamba sudah 70 tahun menanggung sisaan kaum kafir dan hamba saat ini sudah tua dan kehilangan banyak tenaga. Maka anugerahkanlah hamba mati syahid." Tak lama dari Nabi berdoa, beliau melihat nyala api turun dari langit kepada para pasukan kerajaan. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedangnya kemudian membunuh Nabi Jirjis. Di peristiwa itulah Nabi Jirjis diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid dan tidak dihidupkan lagi sesuai dengan doanya. Tak lama setelah Nabi Jirjis mati syahid, dikisahkan Darian pun ketika itu mati ditelan api. Jika kita melihat kepada tahun Nabi Jirjis ini hidup, berarti beliau diutus setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak ulama juga berpendapat antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Nabi yang diutus. Kira-kira selama 500 tahunan setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lalu, mengapa kisah ini ada di riwayat Imam At-Tabari? Itu bukan berarti karena Imam At-Tabari tidak mengetahui kebatilan sebuah riwayat. Bukan pula beliau tukang dongeng, melainkan memang begitulah metode Imam At-Tabari ini. Beliau memaparkan seluruh riwayat di kitabnya, lalu menyerahkan kepada para pendengar ataupun para pembaca kitabnya. Terkait kebenaran kisah itu, baik melalui disiplin ilmu hadis, akal sehat, ataupun faktor lainnya, jika Jirjis adalah seorang nabi, tentu kita akan imani. Namun masalahnya, beliau hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sebuah masa jeda di mana peradaban sedang mengalami fase transisi melalui perang, wabah, bencana alam, dan kesyirikan yang kembali ramai. Masa di mana tidak ada nabi di antara Nabi Isa,
dan Muhammad Rasulullah SAW. Jadi bagi kalian yang ingin percaya dengan kisah ini, silakan saja. Tapi perlu diingat, tidak ada nabi di antara Nabi Isa sampai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah juga. Mudah-mudahan video tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali ini memberi kita manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.